异火焚身，经过中州的浩劫，就此结束吧。Halo semua, kali ini kita akan lanjutin Battle Through the Heaven Season 6 versi novel di video sebelumnya. Lagi-lagi nggak ada bosennya gue mau ngingetin ke kalian kalau ini adalah versi novel dari season yang akan segera rilis. Jadi jika antara video dan narasi nggak ada kesamaan ya mohon dimaklumi. Pembahasan ini juga kita rangkum garis besar pentingnya aja yang terdiri dari beberapa chapter. Kuy kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan dari perjalanan Xiaoyan yang sampai di gerbang Zhengui dan akan bertarung dengan Meng Li. Di sana ada Muti yang seolah menjadi juri dalam pertarungan. Muti pun membuat kubah penghalang karena takut pertarungan mereka akan menghancurkan sekitar. Muti juga menjelaskan bahwa pertarungan ini bukanlah antara hidup dan mati. Barang siapa yang keluar dari lingkaran tersebut maka ia akan dinyatakan kalah. Tak lama Meng Li pun mengeluarkan pisau merah besar disertai dengan armor doki kuning gelap melapisi tubuhnya. Di sisi lain, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dengan pedang khasnya lalu melihat tajam ke arah Meng Li. Terlihat wajah Meng Li dipenuhi dengan hasrat membunuh yang sangat besar dan tak lama ia menyerang. Saat yang bersamaan suara Yao Lao pun terdengar dan meminta untuk menggantikan Xiaoyan agar pertarungan berakhir dengan cepat. Xiaoyan pun menutup mata dan membuat Meng Li semakin marah karena Xiaoyan seolah tidak menganggap keberadaannya. Pasir kuning pun naik ke langit dan pisau Meng Li semakin bercahaya yang menandakan Meng Li benar-benar serius. Xiaoyan pun membuka mata di saat Meng Li mulai menyerang dan seketika api hijau dan putih mengisi kelebatan matanya. Meng Li pun terkejut namun serangannya terus melaju dan dapat ditahan pedang Xiaoyan hanya dengan satu tangan. Xiaoyan pun mengangkat kepala kemudian tangannya dengan cepat bergerak menghantam Meng Li. Seketika Meng Li merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu dengan berat beratus-ratus kilogram, kemudian terpental dan memuntahkan darah segar. Seketika armor dokinya pun hancur lebur dan Meng Li kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Meng Li pun tak percaya ia dibuat terluka, padahal Yun San mengatakan kalau kekuatan Xiaoyan pasti telah menurun sangat jauh. Semua orang yang di sana pun hening melihat Meng Li yang seorang Dowling dihancurkan hanya dalam satu kali serangan. Sementara itu, Xiaoyan yang merasa sudah menang menoleh ke arah Muti dan seketika api di matanya pun menghilang. Tak lama terdengar suara Yao Lao. Xiaoyan, pergi dari sini segera. Cepat. Xiaoyan pun terkejut karena dari nada perkataan Yao Lao yang sepertinya mengungkapkan kepanikan. Xiaoyan merasa ada keanehan dan terfikir saat melawan Yun San yang seorang dozong, gurunya tidak merasa takut sedikit pun. Lalu mengapa sekarang Yao Lao seperti emosi dan khawatir lalu menyuruh untuk segera pergi? Xiaoyan yang takut untuk bertanya pun tanpa basa-basi menghampiri Muti dan menanyakan apakah ia sudah boleh pergi. Muti pun mengizinkannya, lalu Xiaoyan berterima kasih dan berkata bahwa ia akan membalas kebaikan keluargamu di masa depan. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Meng Li dan menyampaikan pesan untuk Yun San, yakni ia akan kembali dalam waktu 2-5 tahun lagi ke Misty Cloud. Sampai saat itu tiba, katakan padanya untuk mencuci leher karena Xiaoyan secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Setelah itu gerbang pun dibuka dan Xiaoyan segera pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun terus berjalan menjauh dari gerbang Zhengui. Setelah setengah jam berlalu, Xiaoyan pun berbalik dan melihat asap hitam di atas langit gerbang Zhengui. Tak lama asap tersebut pun menuju ke arah yang sama dengan perjalanan Xiaoyan. Seketika Xiaoyan yang tak bisa menahan keraguan dalam pikirannya pun bertanya mengapa Yao Lao terdengar takut setelah selesai bertarung. Setelah 2 menit dari Xiaoyan bertanya, barulah Yao Lao mengeluarkan suara dan mengungkapkan keterkejutannya atas orang-orang yang datang di Zhengui. Yao Lao lanjut menambahkan bahwa mereka tak biasanya datang ke Jiama dan masih menerka apa tujuan mereka datang ke sana. Xiaoyan pun langsung menanyakan siapakah orang-orang yang dimaksud Yao Lao tersebut. Yao Lao hanya terdiam, tidak menjawab dan membuat Xiaoyan semakin bingung. Tak bisa memaksa gurunya, Xiaoyan pun lanjut berjalan mengikuti arah peta ke Black Corner Region.
Setelah lama, akhirnya Yao Lao pun buka suara dan berkata tadinya ia akan memberitahu tentang orang-orang tersebut ketika Xiaoyan telah menjadi kuat. Namun, karena keberadaan Yao Lao telah diketahui dan membuat rencananya gagal, maka ia akan segera memberitahu Xiaoyan. Sebelum itu, Yao Lao memperingatkan Xiaoyan bahwa mereka yang tadi dibicarakan benar-benar sangatlah kuat dan tak bisa dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud. Bahkan Yao Lao sendiri pun merasa akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Tanpa sadar tangan Xiaoyan bergetar dan langkah kakinya terhenti, kemudian terdiam merasakan kekecewaan. Setelah lama saling terdiam, akhirnya Xiaoyan mengangkat kepala dan menarik nafas panjang, kemudian berkata bahwa walaupun ia tak tahu seberapa kuat mereka, namun Xiaoyan akan terus berjuang karena kekuatan yang selama ini ia miliki adalah berkat dari didikan Yao Lao. Mendengar hal itu, Yao Lao pun tertawa dan berkata, "Kali ini mataku, Yao Chen, tidak dibutakan untuk kedua kalinya." Yao Lao pun langsung terdiam setelah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Doki. Dari perkataan Yao Lao, Xiaoyan pun terfikir bahwa gurunya pernah dikhianati oleh orang yang sangat ia percaya. Xiaoyan tersadar bahwa hal itu pasti menyakitkan dan meninggalkan bekas yang sangat dalam hingga menusuk tulang, lalu bertanya, apakah Yao Chen pernah menjadi nama guru? Kemudian Yao Lao menjelaskan bahwa ia pernah memberitahu Xiaoyan mengenai benua Doki yang sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak sekali orang yang sangat kuat dan tak bisa dibandingkan dengan orang terkuat Jiama seperti Yun San. Yao Lao lanjut menambahkan karena banyaknya orang kuat maka banyak pula sekte yang terbentuk dan salah satunya adalah sekte Aula Jiwa. Meski keberadaan mereka menutupi setengah benua, namun mereka jarang menampakkan diri dan tak banyak orang yang tahu keberadaan mereka. Selain itu, mereka takkan menyerang orang biasa melainkan mengincar roh hidup seperti Yao Lao. Kemudian Yao Lao lanjut berkata dengan berat bahwa alasannya untuk segera bangkit adalah karena ketakutannya terhadap sekte Aula Jiwa. Selain itu, ia juga masih memiliki dendam yang harus ia selidiki dan harus ia selesaikan. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Yao Lao menenangkan Xiaoyan untuk jangan memikirkan hal tersebut. Seketika Xiaoyan pun menjadi serius dan bersemangat untuk mendapatkan Fallen Heart Flame agar dapat memperbaiki tubuh untuk Yao Lao. Setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan peta dan memperhatikan rute yang akan ia tempuh lalu terbang. Beberapa jam setelah kepergian Xiaoyan, kabut hitam pun datang dan tak lama pergi ke arah yang dituju Xiaoyan. Beralih ke cerita mengenai Akademi Jianan yang merupakan akademi kuno yang terletak di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang keluar dari akademi ini adalah orang-orang yang sangat terkenal di benua. Walaupun banyak akademi di benua, namun reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang tak bisa tertandingi. Berdasarkan hal itu, maka persyaratan untuk masuknya pun sangatlah keras. Di satu gunung di belakang akademi terlihat seorang gadis yang sedang memandangi langit, lalu tiba-tiba asap hitam menghampirinya. Muncul sosok pria yang ternyata adalah Yingling dan memberi hormat kepada wanita yang ia sebut nona muda Xiaoji. Rupanya Yingling menyampaikan kabar dari Xiaoyan selama berpisah dengan Xiaoji atau Sun Er. Yingling juga memberitahukan bahwa Xiaoyan telah memporak-porandakan Mystic Cloud ketika bertarung dengan Yun San. Xiaoji seketika bergumam mengenai Yun San dari Mystic Cloud yang seorang dozong. Ia lanjut menambahkan bahwa sejak sepeninggalan Yun Potian, tidak ada lagi orang yang mengejutkan dari Mystic Cloud. Yingling mengangguk kemudian mengungkapkan kekagumannya kepada Xiaoyan yang telah bekerja sama dengannya saat melawan Yun San. Yingling membenarkan penglihatan Xiaoji terhadap Xiaoyan yang akan menjadi kuat setelah diberi waktu untuk berlatih. Yingling lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan telah menjadi kuat, maka ia khawatir bahkan kepala klan tak akan berani semena-mena kepadanya. Xiaoji pun tersipu malu kemudian berkata bahwa Xiaoyan masih memiliki waktu yang banyak untuk menjadi kuat dan ia rela menunggu sampai Xiaoyan menjadi orang terkuat yang berada di puncak. Kemudian Xiaoji menanyakan level kekuatan Xiaoyan dan Yingling menjelaskan bahwa ketika ia pergi, Xiaoyan berada di tingkat Dadoushi bintang 1. Xiaoji pun takjub karena selama 2 tahun berpisah, Xiaoyan yang tadinya ada di tingkat Dose berhasil naik 1 tingkat tiap tahunnya.
Kenaikan seperti itu hampir bisa menjadi peringkat di antara 5 besar di Akademi Jianan. Setelah itu, Yingling menyampaikan bahwa sekitar 2 bulan lagi Xiaoyan pun akan segera sampai di Jianan. Xiaoji pun tersenyum kemudian memerintahkan Yingling untuk beristri jahat di luar Akademi Jianan dan jangan datang jika tak ada hal yang sangat penting. Yingling pun mengangguk dan pergi, begitu pula dengan Xiaoji. Saat menuruni bukit, ia bertemu dengan lelaki tampan yang merupakan seniornya bernama Bai Shan. Sun Er pun segera pamit dan menuju jalan kecil yang lain. Sun Er, benar saja kamu datang ke sini lagi, ucap seorang wanita dewasa dan Sun Er pun menoleh lalu tersenyum. Wanita tersebut merupakan instruktur bernama Rolling. Jika kita ingat, Rolling ini adalah instruktur yang pernah datang ke hutan untuk merekrut murid baru. Kemudian Sun Er pun menanyakan apakah Rolling mencari dirinya. Rolling pun menghampiri Sun Er lalu menyampaikan bahwa dalam waktu setengah bulan lagi akan ada kompetisi promosi akademi. Jika Sun Er berhasil lolos, maka ia akan dipromosikan menjadi murid akademi dalam yang hanya menerima 50 orang dalam setiap tahunnya. Rolling lanjut berkata bahwa jangan melewatkan kesempatan ini seperti tahun yang lalu. Sun Er segera membantah bahwa tahun lalu ia baru saja masuk akademi dan tak mungkin dapat bersaing dengan para senior. Rolling lanjut menyela perkataan Sun Er bahwa pada saat itu Sun Er sebenarnya hanya menunggu Xiaoyan untuk pergi bersamanya. Seketika Rolling pun marah, teringat Xiaoyan yang meminta cuti 1 tahun namun tak kunjung datang padahal sudah 2 tahun berlalu. Kalau bukan karena Sun Er yang membujuk Rolling, mungkin Xiaoyan sudah di blacklist dari Akademi Jianan. Sun Er lanjut menambahkan bahwa tahun ini Xiaoyan akan datang dan ikut dalam kompetisi. Setelah berbincang-bincang, mereka pun pergi dan di sisi lain, Bai Shan yang ternyata menyukai Sun Er pun penasaran dengan sosok bernama Xiaoyan kemudian pergi. Nah, itulah Battle Through the Heaven chapter 380 sampai 382 mengenai Xiaoyan yang keluar dari kekaisaran Jiama dan Sun Er di Akademi Jianan. Di chapter berikutnya akan bercerita mengenai Xiaoyan yang akan tiba di Black Corner region. Pantengin terus updatean ceritanya dengan nyalahin lonceng notifikasi dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan have a nice day.